Kapan begitu Recording in nge-Zoom progress. berdua sama saya? Ya, nanti janjian sama, atau mungkin yang mau mendalami tentang arsip silahkan join ya. Nanti ikut jadwalnya Mbak Tamara. Kasihan nanti Anda sudah magang selama 1 bulan terus ditanya pola klasifikasi arsip nggak paham. Ya, nanti hubungi saya. Oke, ada yang lain yang magang di kearsipan? Ada? Oke, kita sambil lanjut ya. Jadi begini, kenapa saya menanyakan apa yang sudah Anda pelajari di dunia nyata terkait dengan klasifikasi arsip. Organisasi itu pasti ya akan mengelola berbagai jenis arsip yang sesuai dengan fungsi organisasi tersebut ya. Makanya saya minta Anda mengerjakan tugas terkait dengan bagaimana menyusun skema klasifikasi arsip. Itu tujuannya adalah Anda menyadari Anda itu hidup di organisasi yang seperti apa. Anda hidup di organisasi yang menghasilkan arsip apa saja. Kalau Anda magang, kemudian kan Anda pasti seharusnya ya mengidentifikasi selama 1 bulan itu arsip-arsip yang muncul di ITS itu apa. Arsip-arsip yang muncul di UNAR itu apa? Minimal Anda tahu sehingga Anda memotret, oh ternyata saya A, B, C, D, maka klasifikasi arsip yang harus saya kembangkan adalah A, B, C, D. Jangan sampai Anda jangan sampai Anda itu menyusun skema klasifikasi arsip tapi tidak tahu yang namanya berkas arsip itu apa saja. Ya. Misalnya Mbak Tamara tadi mengatakan saya mengakuisisi Pak arsip-arsip dari unit kerja. Otomatis seharusnya Anda minimal membaca jenis arsip yang Anda akuisisi. Akuisisi itu apa sih? Akuisisi itu kan kita mendapatkan misalnya bentar ya. Anda mendapatkan satu map atau satu kardus atau satu outner dan sebagainya. Otomatis kan Anda mencatat ini. Ya. Kalau oke lah Anda belum memahami pola klasifikasi arsip, minimal Anda akan membaca surat-surat ini itu tentang apa. Setelah Anda membaca apa yang Anda lakukan, Anda kan harus mengelompokkan karena Anda mengelola. Misalnya saja begini, Anda melakukan akuisisi, tapi ternyata Anda tidak melakukan yang namanya pengolahan. Apa yang terjadi? Ditumpuk hanya pindah tempat kan? Ya, Anda misalnya diserai arsip dari kamar teman Anda. Sudah saya nitip arsip untuk ditempatkan di kamar Anda karena teman Anda mau pindah. Apa yang terjadi? Anda tidak membuka sama sekali, kemudian Anda hanya menata, menaruh di pojokan, ya sudah selesai. Hanya pindah tempat. Tetapi kalau Anda melakukan akuisisi, kemudian Anda melihat, membaca, membuka pola-pola klasifikasi arsip, apa yang terjadi? Anda akan tahu kira-kira organisasi saya atau organisasi tempat saya magang itu arsipnya jenis apa saja. Sehingga nanti Anda akan paham ini ya, kira-kira sistem klasifikasi arsip yang akan berlaku atau yang akan diimplementasikan sebaiknya menggunakan sistem penomoran atau sistem subjek. Mbak Tamara, dari arsip yang Anda akuisisi, itu kira-kira lebih tepatnya menggunakan sistem nomor atau sistem subjek? Ini dijawab apa adanya aja, enggak usah takut benar atau salah. Menggunakan sistem subjek, Pak. Menggunakan sistem subjek. Kenapa kira-kira? Supaya lebih memudahkan temu kembalinya. Lebih memudahkan temu kembali informasi. Kalau sistem nomor agak susah ya? Iya. Kalau misalnya surat-surat, Anda membaca surat-surat kan ya Mbak Tamara ya? Iya. Surat-surat dari unit kerja. Otomatis kan Anda melihat nomor surat di situ. Benar? Iya, melihat, Pak. Anda mendata enggak? Mendata juga, Mendata. merename. Yang didata apa saja?
nomor, nomor, tahun, tahun, terus judul atau judulnya, perihal, iya, asal unit kerja. iya Pak. Kolom-kolom itu ya, kolom-kolom yang Anda sebutkan tadi itu semuanya sumber indeks apa tidak? Paham ya maksudnya? Indeks itu adalah kata kunci, anggap kata kunci. Benar ya? Jadi Iya, seluruh kolom-kolom yang dibentuk itu tadi semuanya adalah indeks. Kalau kita sudah ngomong indeks, berarti pola pikir kita adalah subjek. Paham maksud saya semuanya? Jadi subjek itu apa? Kata kunci. Jadi kalau tadi menyebutkan ada kolom asal unit, kolom tanggal, kolom perihal, maka semuanya itu adalah sumber subjek. Kalau sistem nomor, nanti pada waktu kita kuliah offline saya praktekkan ya, surat-surat akan saya bawakan kalau bisa. Kalau sistem nomor, hanya ada 2 kolom yang mungkin terdeteksi dengan nomor. Apa itu? Nomor surat sama tanggal. Ya, tanggal itu bisa dinomerkan kan ya. Misalnya sekarang tanggal 6 September 2022, berarti 6/9/2022. Gitu. Nah, kalau misalnya Anda sudah paham 2 sistem nomor ini, seharusnya Anda akan paham bagaimana sebaiknya Anda menentukan atau memilih skema klasifikasi yang paling sesuai dengan organisasi Anda. Oke. Kira-kira ya, dengan sistem yang seperti ini, Mas Egi Marcio Wibisono, halo Mas. Halo Pak, iya Pak. Ya, Mas Egi, kira-kira untuk organisasi seperti UNER, seperti ITS, cukup nggak menggunakan skema klasifikasi yang seperti ini? Untuk menurut saya sih cukup aja Pak. Cukup ya, alasannya apa Mas? Udah mewakili kelas-kelas besar Pak, kayak pendidikan, keuangan, terus prasarana, terus apalagi apa ya? Pendidikan. Pendidikan. Kita ngomong perguruan tinggi ya, pendidikan, kemudian pengajaran, penelitian, ya itu. Terus apa itu Pak? Penelitian luar itu loh Pak, maksudnya pengabdian masyarakat itu. Pengabdian masyarakat, kerjasama. Ya. Kerjasama, ya. Untuk menurut saya sih cukup untuk kelas cukup, besar ya. ini Pak. Baik, untuk mengatakan cukup atau tidak, yang jelas Anda harus paham dulu proses bisnis yang berlaku di suatu organisasi ya. Saya sebutnya proses bisnis. Jangan sampai ini terbentuk terlebih dahulu, baru kemudian Anda mengidentifikasi proses bisnis. Akan terbalik ya. Kalau misalnya tadi saya tanya, Mas kira-kira ini cukup atau tidak begitu ya. Mengatakan cukup atau tidak berarti Anda harus paham terlebih dahulu kira-kira proses bisnisnya seperti apa. Coba kita identifikasi satu-satu ya. Bidang pendidikan pelatihan, keuangan, personalia, pembangunan, koperasi, produksi, pemasaran, penelitian laboratorium, perlengkapan, pengangkutan, perbekalan. Kira-kira dari, ini kita prediksi ya, kira-kira dengan subjek yang seperti ini, organisasinya berupa apa ini kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Pendidikan pelatihan, keuangan, personalia, pembangunan, koperasi, produksi, pemasaran, penelitian laboratorium. Kita cari kata kuncinya, Mas Mbak. Jadi jangan dilihat di atasnya saja. Kata kuncinya itu di sini, Pak. Produksi, pemasaran, sama pengangkutan. Kira-kira organisasi apa yang mengandung 3 kata kunci ini? Ada yang bisa menjawab? Pabrik makanan. Pabrik makanan. Paham ya caranya? Jadi pabrik. Kalau kita ngomong atasnya saja, bisa ini hampir semuanya punya ya. Keuangan juga hampir semuanya punya. Fasilitatif.
personalia fasilitatif, pembangunan fasilitatif, koperasi fasilitatif, produksi substantif, pemasaran substantif, pengangkutan substantif untuk sebuah pabrik. Ya, jadi ini mungkin cukup untuk pabrik, tetapi ini harus disubsubjekkan. Ya, pendidikan pelatihan, manajerial, produksi, operasional, begitu ya, pemasaran, media sosial, pemasaran televisi dan sebagainya. Nah, caranya seperti ini ya, Mas, Mbak. Bagaimana kemudian kita akan mengidentifikasi lebih lanjut terkait dengan subjek-subjek yang kita perlukan. Ada pertanyaan dari sini? Kalau yang ini bisa Anda baca sendiri, ini intinya mensubjekkan begitu ya, terkait dengan apa namanya, subjek utama, anak subjek, dan sub-sub berikutnya. Nah, kalau Mbak Tamara tadi menyampaikan sebaiknya di ITS itu menggunakan prinsip subjek, maka kita akan mengidentifikasi apa sih sebenarnya kelebihan dan kekurangan dari sistem-sistem ini tadi. Sistem nomor kalau dikatakan tidak efektif juga tidak selalu begitu ya. Karena contohnya saja seluruh produk-produk yang ada di supermarket, hypermart, dan sebagainya itu berupa barcode. Ya. Kayak misalnya saja seluruh produk itu pasti ada barcode-nya. Apapun produk dari yang kecil, pensil, dan sebagainya, semuanya mengandung barcode. Nah, sistem nomor ini ternyata akan sangat memiliki kelebihan begitu ya, ketika dikolaborasikan dengan teknologi informasi. Jadi nanti kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan besar, Anda diminta untuk memilih kira-kira klasifikasi yang harus dipegang itu yang dipilih itu yang mana? Sistem numerik atau sistem subjek gitu ya. Kalau dengan adanya teknologi informasi sebenarnya kita tidak harus pusing begitu memilih yang mana. Karena dengan teknologi informasi semua sistem ini bisa dikolaborasikan dengan baik. Saya mencontohkan dengan Google kita bisa mengetikkan apapun keluar hasilnya. Begitu ya. Kecuali ketika Anda ini ya mengakses e-bat atau e-learning dan sebagainya, sistem subjek itu kan muncul di situ ya. Mata kuliahnya apa, namanya begitu ya, tidak diwakili mata kuliah itu tidak serta-merta diwakili dengan kode mata kuliah, tetapi dilengkapi dengan nama mata kuliahnya dan sebagainya. Tapi dengan kehadiran teknologi, orang yang ada di Direktorat Akademiknya UNER, itu mereka kalau mau mencari sesuatu, biasanya mereka akan mengetikkan kode mata kuliahnya. Lebih cepat keluar. Kayak misalnya, saya kalau ngasih nilai, itu enggak, misalnya begini kan susah ya, saya harus mengetikkan nama Hanindya. Biasanya saya langsung mengetikkan NIM-nya yang paling belakang itu tadi, 3 digit yang paling belakang. Itu lebih memudahkan. Termasuk ketika menilai UTS, UAS juga begitu. Kadang makanya kalau ada yang nulis NIM-nya itu salah, ngawur begitu, saya selalu WA ini yang benar yang mana namanya. Karena ada beberapa yang menggunakan nomor double ya. Selanjutnya, nah ini adalah kelebihan dari sistem subjek ya. Mudah mencari keterangan bila perihalnya saja yang ingin diketahui. Banyak yang terjebak pada sistem penomoran subjek. Alasannya kenapa? Ketika Anda membaca surat, ketika Anda diminta untuk mengindeks sebuah arsip, sebagian besar melakukan dengan cara melihat perihal surat. Padahal di Indonesia itu, ya, saya ngomong di Indonesia karena banyak yang melakukan ya. Orang itu kalau bikin perihal surat tanpa melihat isi surat. Sering terjadi.
Suratnya isinya adalah permohonan data penerima beasiswa UNER tahun sekian. Yang bikin surat karena biasanya membuat surat dari template-template yang sebelum-sebelumnya, akhirnya perialnya apa? Surat pemberitahuan. Padahal yang benar apa tadi dengan isi konten permohonan data, beasiswa dan sebagainya. Subjek yang paling pas apa kira-kira? Beasiswa. Ya. Kalau salah dengan surat pemberitahuan, apa yang terjadi? Dari dua perihal ini saja, dua subjek ini kodenya sudah berbeda. Kalau di perguruan tinggi, surat pemberitahuan itu kodenya TU.00.07 ya. Kalau beasiswa kodenya beda, KM.00.0 sekian. Jauh enggak itu? Satunya TU, satunya KM. Kalau kode ini salah dalam menafsirkan indeksnya, maka yang terjadi surat ini juga akan terpisah dari induknya atau komunitasnya. Sebenarnya Mas Mbak ya, kalau saya ditanya, kira-kira sistem pemberkasan itu kelemahannya ada di mana? Ketika orang melakukan pengelolaan arsip, pemberkasan arsip dan sebagainya, saya mengatakan kelemahan yang paling fatal itu adalah subjektivitas seorang arsiparis dalam menentukan indeks arsip. Subjektivitas arsiparis dalam mengindeks arsip, paham ya maksudnya? Ini pun juga terjadi di dalam proses klasifikasi perpustakaan atau DDC. Jadi salah menafsir. Kalau di DC lebih mudah ya karena ada petunjuk tabel 1, tabel 2, tabel 3, si also dan sebagainya. Kalau di kearsipan coba petunjuknya apa? Petunjuknya biasanya ya biyen ngono, dulu seperti ini, biasanya begitu. Jadi akan sangat berpotensi untuk melakukan kesalahan tafsir terkait dengan subjek. Bahkan orang yang pakar di bidang kearsipan sendiri kalau misalnya disuruh untuk mengindeks begitu ya kadang meleset gitu ya. Makanya satu-satunya cara adalah konsistensi itu dituangkan dalam sebuah daftar pola klasifikasi arsip yang dilengkapi dengan namanya ekspedisi ya. Jadi misalnya begini. Beasiswa, kode beasiswa KM sekian. Nanti di bawahnya itu ada penjelasan Mas Mbak ya. Kode ini digunakan untuk arsip-arsip terkait dengan administrasi pengurusan beasiswa, data penerima beasiswa. Jadi ada petunjuk ensiklopedianya. Saya dulu waktu semester sebelumnya, anak-anak itu saya minta membuat ekspedisi seperti ini. Kok ekspedisi? Ensiklopedia. Jadi seluruh pola klasifikasi arsip dinarasikan. Kira-kira arsip ini tentang apa? Jadi supaya belajar untuk menginformasikan atau membangun konsistensi di dalam mengelola arsip. Ini dilewati saja. Ini sudah paham. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau di organisasi itu, ini sebenarnya sudah saya sampaikan. Ini kalau pengen bagus, ini dijelaskan, Mbak. Kode arsip ini atau subjek ini meliputi meliputi arsip-arsip tentang administrasi kepegawaian, pengadaan pegawai dan lain sebagainya. Kemudian ini juga diperjelas. Ini juga diperjelas. Paham ya maksudnya? Jadi supaya kode itu terdeskripsikan dengan baik, maka harus ada penjelasan. Karena tidak semua pengelola arsip itu memahami kode klasifikasi arsip. Makanya waktu saya di kearsipan dulu itu banyak yang awal-awal itu ya ketika membangun pola klasifikasi arsip, banyak yang menyampaikan terkait dengan Pak, saya itu bikin surat ini, kira-kira pakai kode apa, gitu ya. Saya kan juga enggak hafal, begitu ya.
ada sebuah proses yang memang harus ditransfer begitu ya, terkait dengan orang baru, kemudian orang yang baru belajar di bidang kearsipan dan sebagainya. Jadi kita di sini selama kurang lebih 1 semester ya harus mencoba untuk bisa masuk ke dalam ini ilmu atau konsep-konsep terkait dengan klasifikasi arsip. Ini bisa dibaca sendiri. Nah, Pak, kalau ini ada pertanyaan ya mungkin ya. Pak, saya sudah menyusun skema klasifikasi. Bagaimana cara mengurutkan skema klasifikasi tersebut? Ya. Ada 2 cara. 1 prinsip hierarkis, 1 prinsip alfabetis. Hierarkis maksudnya seperti apa? Kita tidak akan melihat digit awal, digit kedua, digit ketiga begitu ya kalau prinsip hierarkis. Yang diperlukan di sini adalah urutan proses bisnis itu berjalan. Sekarang saya tanya, arsip mahasiswa apa yang sebaiknya berada di urutan pertama? Arsip tentang mahasiswa apa yang seharusnya di posisi nomor 1? PP.01. Kira-kira apa? Anda pertama kali masuk ke UNER itu apa sih yang Anda lakukan? Diterima, Pak. Diterima. Langsung diterima? Itu Pak, mungkin pendaftaran dulu. Registrasi, ya. Registrasi. Maka setelah registrasi akan ada proses penerimaan. Nah, disitulah prinsip hierarkis. Jadi PP001 ini diletakkan subjek yang namanya registrasi mahasiswa. Paham? Setelah registrasi apa? Misalnya masa orientasi, ya, PPMB, PKMB dan sebagainya. Nah, ini prinsip hierarkis sampai nanti akhir itu ya, PP misalnya jumlah subsubjeknya itu PP 10. Di sini ada proses yudisium. Kemudian wisuda. Itu di posisi terakhir. Pak, apakah ada cara mengurutkan yang lain? Ada, yaitu sistem alfabetis. Jadi, seluruh subjek itu dirinci seperti ini. Ya. Kemudian ini diurutkan berdasarkan subjek, seperti ini. Terus, yang kedua adalah, ini untuk organisasi kecil ya. Kalau organisasi besar, tercipta dulu itu yang namanya kode-kode PP, KM, ya, kemudian KU. Nah, setelah muncul-muncul seperti ini kodenya, ini diurutkan berdasarkan alfabetis. Jadi yang pertama KM, kemudian KU, kemudian PP. Dari 2 cara ini, kira-kira yang paling efektif, efisien yang mana? Alfabetis kah atau hierarki? Mbak Ratna Dwi Puspitasari? Menurut saya itu yang alfabetis, Pak. Alfabetis. Alasannya? Ya karena lebih mudah aja. Tadi kan sudah dirinci dan kita juga tahu ini termasuk subjek apa-apanya gitu. Oke. Ada yang berpendapat lain, Mbak Safadia? Ya kalau saya ini Pak lebih suka yang apa sistem hierarkis. Alasannya? Ya karena dia lebih terspesifikasikan gitu. Terspesifikasi apa maksudnya? Saya Sistematis ya? Ya sistematis. Sistematis, terus juga kita lebih mudah memahami bagaimana arsip itu tercipta lebih awal itu yang di mananya dulu begitu ya. Ada jawaban lain?
Mas Dava Nafila. Iya Pak, kalau saya juga sama, saya lebih suka sistem hierarkis karena sistem hierarkis itu sistemnya cukup ya sistematis dan juga urut berdasarkan proses dari bisnisnya itu Pak. Oke. Mas Gabriel Kevin Bapti, Iya Pak. milih yang mana? Kalau saya sendiri lebih memilih yang hierarkis Pak. Oke. Ya, jadi apapun pilihan Anda, alasannya harus digali lebih dalam ya. Yang pertama, urutan alfabetis itu biasanya lebih sesuai untuk organisasi dengan skup kecil ya. Misalnya saja sekolah apapun ya, kemudian koperasi, kemudian apalagi yang organisasi kecil, lembaga LSM ya, dan ormas, organisasi masyarakat politik. Itu biasanya mereka menggunakan prinsip-prinsip alfabetis. Apa kaitannya dengan alasan memilih alfabetis dan hierarkis? Ketika sebuah organisasi itu proses bisnisnya tidak panjang, maka memang lebih baik memilih alfabetis. Tapi kalau sebuah organisasi proses bisnisnya itu sangat panjang, yang mana proses bisnisnya itu akan muncul arsip-arsip lain yang terkait, maka sebaiknya Anda memilih prinsip hierarkis. Contohnya seperti apa? Kita analisa sih ya. Pertama kali Anda masuk kuliah, mulai dari registrasi saja itu loh, sudah melencar-melencar muncul arsip apa? Keuangan, ya kan? Anda bayar sekian, bayar sekian. Setelah muncul itu tadi, ada juga terkait dengan kesehatan. Ada tes kesehatan kan itu ya? Nah ini kan bercabang-cabang arsipnya. Makanya diperlukan sebuah proses pengurutan berdasarkan hierarkis. Belum lagi nanti wisuda Anda juga bayar lagi terkait dengan keuangan dan sebagainya. Kalau seperti ini, yang ada di gambar seperti ini ya, ini diurutkan, coba bonus, cuti, gaji, hukuman, kesehatan. Ini meloncat-loncat kan ya. Habis bonus, cuti. Habis cuti, gajian. Habis gajian, dihukum. Ya. Habis dihukum, jadi sehat. Habis sehat, sejahtera. Jadi tidak tersistematis dengan baik. Paham ya? Jadi nanti kalau Anda sudah bekerja, semoga saja bekerja di bidang ini, Anda sudah bisa memproyeksikan kira-kira yang terbaik itu seperti apa. Ini bisa dibaca sendiri ya. Ini juga sama caranya ya, beranak pinak dengan menggunakan numerik. Sumatera, Aceh, Sumatera Utara dan sebagainya. Pulau Sumatera ya, terdiri dari ini, di Jawa terdiri dari ini. Ini cara-cara yang seharusnya Anda sangat paham ya untuk membaca ini. Ada pertanyaan dari sini? Saya izin bertanya Pak. Monggo Mas. Bagaimana kalau begini Pak, yang tadi mengenai alfabetis dan hierarkis. Jadi untuk sistemnya itu kita menggunakan hierarkis Pak, tapi kita juga membuat sebuah indeks bantuan gitu Pak. Jadi yang indeks bantuannya itu berdasarkan alfabetis begitu Pak. Ya, bisa Mas. Jadi itu namanya kolaborasi antar sistem ya. Jadi pertama dihierarkiskan terlebih dahulu, kemudian dialfabetiskan. Boleh saja seperti yang saya sampaikan tadi, kodenya itu diciptakan terlebih dahulu baru diurutkan alfabetis. Cuma ini jarang dilakukan untuk organisasi yang relatif besar ya. Kenapa? Karena biasanya ketika orang itu membaca kode klasifikasi, otomatis dia akan melihat bawahnya ya. Jadi kayak misalnya PP itu kan pendidikan pengajaran. Biasanya setelah PP itu adalah ke KM, kemahasiswaan. Jadi ada beberapa jenis arsip itu yang terkait dengan kemahasiswaan. Misalnya tadi habis lulus yudisium ada arsip terkait dengan KM, itu biasanya beasiswa, organisasi, SKM dan lain-lain. Kalau ini diurutkan berdasarkan alfabetis, maka akan ada suatu loncat ya, proses bisnis yang terloncati begitu. Jadi kalau misalnya PP itu nanti kan duluan KM kan, KM dulu baru KU ya kan, baru KP kepegawaian, kemudian
baru PP. Tetapi kalau misalnya yang Anda maksud itu membuat indeks, ya, membuat indeks dari kode-kode itu tidak masalah, Mas. Jadi misalnya diurutkan, tapi tidak memuat ini ya, tidak memuat subjek, tidak memuat narasi, hanya sekedar kode yang paling apa? KP, KM itu apa, kemudian di bawahnya KM itu apa, kemudian KU itu apa, itu enggak masalah. Jadi semacam kayak kamus begitu ya. Kayak macam kamus. Itu enggak apa-apa. Jadi kalau kamus itu kayak appendix itu. Tapi tidak sampai menunjukkan kodenya apa gitu. Ya Mas Rizky. Iya Pak, terima kasih Pak. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke materi yang kemarin saya ini ya, share juga. Nanti yang presentasi ada 2 ya, tolong disiapkan hari ini. Yang kemarin, yang saya off itu Selasa 30 Agustus, itu nanti saya pindah minggu depan. Jadi yang hari ini presentasi itu kelompok 1 dan kelompok 3. Ya, kelompok 1 dan kelompok 3. Minggu depan kelompok 7 dan kelompok 2. Nah, sebelum saya melanjutkan, Anda kan sudah mengerjakan tugas ya kemarin ya. Adakah kesulitan atau ingin menyampaikan unek-unek diskusi, tidak paham sama soal, bingung apa yang harus dilakukan? Silakan. Pasti ada. Biasanya Anda kalau seperti ini tidak berani ngomong, tapi habis itu WA begitu. Ya, Anda maunya privat. Ayo, Mungkin yang saya Mas, izin silakan. bertanya. Silakan, Mbak. Permisi Pak, saya izin bertanya mengenai tugas yang kemarin. Kelompok saya mendapatkan organisasi dari BUMN gitu Pak. Tapi kami kesulitan karena hampir di semua website dari BUMN-nya itu tidak menyertakan fungsi. Tapi ada satu yang ada menu fungsinya, tapi berdasarkan maksud dan tujuan. Kalau seperti itu, apakah bisa tetap kami lanjutkan, Pak? Anda yang sudah Anda browsing apa saja? BUMN ini contohnya apa? Yang kami dapat kemarin PT itu Kereta Pak, Api? Belum kan? PT Kereta Api sudah, Pak. Ada. Sudah kami cek, tapi nggak ada menu fungsinya gitu, Pak. Terus apalagi? Perbankan itu BUMN juga lah ya. Beberapa perbankan. Pelindo? Pelindo sudah Pak. Enggak ada juga. Bank juga sudah semua kami cek. Enggak ada semua. Iya, coba ambil ini. Apa ya itu? Bea Cukai. Tapi Bea Cukai itu bukan BUMN ya. Apa ya? Ada Mbak, saya seingat saya semester kemarin itu ada yang mengerjakan BUMN, tidak ada masalah. Begini, kalau misalnya Anda benar-benar kesulitan untuk mencari itu, jangan dibuka di webnya saja. Cari dokumen yang mereka ciptakan. Misalnya saja laporan tahunan dan sebagainya, biasanya mereka akan menyiratkan fungsi, ya, visi misi fungsi itu ada di dokumen-dokumen tersebut. Ya, dicoba lagi. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Kalau tidak ada, Anda bisa, ya Anda sambil berpikir beranalisa. Jadi fungsinya mereka itu apa, ya, visi misinya apa. Anda kan sudah tahu ya, jelas ya, kalau perbankan itu fungsinya seperti ini, kalau kereta api seperti ini. Nah itu Anda coba narasikan fungsinya sendiri, gitu ya. Belajar menjadi direksi BUMN, siapa tahu nanti terwujud. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya yakin masih banyak yang bingung. Jadi kalau tugas itu memang dikerjakan untuk bingung terlebih dahulu, ya.
Setelah bingung pasti diskusi, gontok-gontokan, ayo tanya-tanya Pak Aksan, gak usah, gak perlu tanya teman-teman aja begitu. Itu proses belajar ya. Makanya tugas itu jangan selalu diartikan untuk hasil akhirnya harus selalu bagus, begitu enggak, tapi proses untuk itu. Belajar mandiri ya. Belum ada pertanyaan. Oke, jadi beberapa yang ingin saya sampaikan, tapi saya kira ini. Kita kan mau merancang skema klasifikasi arsip ini ceritanya ya. Kelihatan ya materi saya? Iya, Pak, terlihat. Oke. Kita kan ceritanya mau merancang skema klasifikasi. Kita mau bangun rumah ini ceritanya ya. Kalau kita mau bangun rumah, pasti kita akan melihat minimal browsing bentuk rumah. Dan di era saat ini banyak bentuk rumah ya. Dari yang rumah model modern, minimalis, antik dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa kita dihadapkan pada posisi untuk memilih. Karena banyak, maka kita harus memilih. Kalau memilih, selalu pastikan Anda punya alasan, punya pengetahuan, punya alat ukur atau indikator bahwa yang saya pilih ini memang pilihan terbaik buat saya. Ya. Jadi organisasi itu ceritanya begitu. Dia mau mengembangkan, mau membangun rumah, makanya dia akan dengan kayak lagu Farel ya. Jadi banding-banding ke. Tapi enggak apa-apa kalau untuk memilih itu harus membandingkan. Penguasaan aspek teori klasifikasi itu apa sih sebenarnya? Yang sudah Anda pelajari sejauh ini. Anda sudah belajar apa sih? Saya pengen tanya, Anda ini sudah belajar apa saja di mata kuliah ini? Sebutkan satu kata saja atau dua kata. Mbak Angelik Patricia, Anda sudah belajar apa Mbak di mata kuliah ini? Dua kata. Nggak usah dibaca ini, saya tanya. Mengelompokkan, Pak. Mengelompokkan. Mbak Lisa Maulidia. Belajar apa Mbak? Ayo di unmute dulu. Saya kok enggak dengar ya klasifikasi apa. Oke, saya lewati. Mbak Andini. Belajar apa? Tidak usah buka catatan terlalu lama. Oke. Oke, pengelompokan, pengelompokan. Ayo, yang berbau konsep sedikit ya. Karena sudah banyak teori-teori yang sudah Anda dapatkan. Mas Fatur Rizky. Pengelompokan dan juga mengklasifikasikan. Oke. Semuanya mengelompokkan. Neta Fitri. Skema, Pak. Skema. Kelompokkan ya. Sahril Uya. Sistematis. Mbak Aida Palupi. Fungsi substantif, Pak. Apa? Fungsi substantif. Oke, nah ini yang saya harapkan. Mulai muncul fungsi substantif. Saudaranya fungsi substantif siapa? Mbak Eni Wulan. Eni Wulan, Siti Nur Asia, Khonita, Amalia, Nadia Ananda. Maaf, Amalia Pak. Lesta. Saya tadi ke lift, Pak, ke Lembar. Bagaimana? Ya, teori apa yang sudah Anda dapatkan di mata kuliah ini atau konsep apa yang sudah Anda dapatkan, Mbak Khonita?
mengenai klasifikasi. Klasifikasi. Ada lagi? Itu Pak, apa fungsi fasilitatif itu? Fungsi fasilitatif ya. Jadi Mas Mbak, kalau Anda mau bangun rumah, Anda harus pahami nih konsep-konsep yang harus Anda pahami ya. Fungsi substantif, fungsi fasilitatif ya, kemudian indeks, subjek ya, hierarkis, ya, apalagi yang akan kita pelajari yang sudah Anda dapatkan, hospitality, unique ya, dan sebagainya. Sehingga kalau Anda sudah paham ilmunya ini, maka selanjutnya adalah Anda menerapkan teknik klasifikasi pada pusat arsip. Kalau sudah jadi ya teknisnya. Nah, ini juga harus dipahami secara mendalam bahwa tanpa adanya pola klasifikasi, maka yang terjadi adalah pusat arsip itu hanya sebagai gudang. Ya. Kenapa kok pakai gudang? Karena biasanya di gudang, bukan gudang ya, gudang itu masih ada sistem. Apa namanya? Rumah kosong atau apapun, begitu ya bunyinya. Jadi di sini itu hanya untuk saving, untuk menyimpan ya. Tapi bukan untuk collecting. Beda ini, saving sama collecting itu beda. Kalau saving itu hanya untuk menyimpan tanpa ada skema klasifikasi yang berlaku. Tapi kalau kita mengumpulkan, memanage, mengelola ya, itu harus ada pola klasifikasi. Nah, dengan seiring berkembangnya waktu, ternyata skema klasifikasi yang akan kita bangun itu ya harus disesuaikan dengan teknologi informasi. Jadi sebenarnya dengan kehadiran teknologi informasi itu seluruh sistem yang berlaku itu bisa dikolaborasikan. Kenapa Pak kok bisa dikolaborasikan? Karena sistem itu merupakan alat indexing menurut saya ya. Teknologi informasi itu bisa mengindeks seluruh perihal atau subjek untuk mengelola sebuah arsip. Nah, ini yang penting, skema klasifikasi diusahakan tetap eksis konsisten. Kalau jenis arsip A itu di kode A, maka seluruh arsiparis juga mengkode A. Bagaimana caranya? Semuanya ini untuk menghindari yang namanya subjektivitas ya. Itu harus menghadirkan, kalau manual itu apa namanya? Apa ya? SOP. Harus ada SOP. SOP itu kadang tidak cukup karena biasanya orang malas baca SOP. Tapi kalau dengan teknologi informasi ini lebih pasti. Jadi kalau misalnya di kami itu di ITS kalau ngodenya salah, maka secara sistem itu tidak akan muncul. Ada warning begitu ya. Nah, ini artinya perilaku manusia disetting sedemikian rupa untuk bisa konsisten. Semakin besar organisasi, semakin mendukung dan membutuhkan proses klasifikasi yang lebih baik. Makanya tadi alfabetis untuk organisasi yang relatif kecil, kalau yang besar biasanya menggunakan sistem hierarkis. Dan satu-satunya yang tujuan akhir di dalam seluruh pengelompokan atau pengelolaan informasi itu adalah supaya arsip tersebut itu mudah untuk menelusur ya. Jadi sistem yang bisa mempermudah penelusuran informasi. Pak, apakah boleh pola klasifikasi itu direvisi? Sangat boleh. Perkembangan dunia itu sangat dinamis ya, strategis, maka revisi itu sangat memungkinkan terjadi. Yang penting kalau adanya revisi harus tertuang di dalam dokumen ya. Jadi harus ada update terkait dengan perubahan tersebut dan jangan digunakan untuk merubah arsip-arsip yang sudah terkelola sebelumnya. Jadi sistem ini tidak berlaku mundur ya. Perubahan pola klasifikasi arsip itu tidak berlaku mundur. Kalau berlaku mundur, itu akan merusak tatanan yang sebelumnya.
Jadi misalnya ada pembaruan skema klasifikasi per tahun 2022, maka berlakunya adalah 2022 sampai tahun berikutnya. Tidak berlaku untuk 2021. Paham? Mudah ya ini ya. Nah, local management of classification. Jadi seperti ini itu Mas Mbak, tolong dipahami bukan untuk dihafal. Kalau misalnya keluar pada waktu UTS, misalnya saya bertanya begini, ketika Anda menjadi seorang kepala pusat arsip dan Anda harus melakukan local management of classification untuk menghadapi dinamika perubahan organisasi, langkah-langkah apa saja yang harus Anda lakukan terkait dengan pengembangan sistem klasifikasi arsip? Pertanyaannya seperti itu. Saran jawabnya bukan local management of classification adalah begitu, enggak. Tapi konsep yang saya sampaikan ini sebenarnya adalah menggali potensi Anda untuk berpikirnya itu strategis, berpikir pengembangan, berpikir seolah-olah Anda menjadi sebuah pengambil keputusan. Maka kalau saya diminta untuk menjawab seperti itu, jawaban saya adalah saya akan mengidentifikasi proses bisnis yang berlaku di organisasi saya saat ini. Jadi jawabannya itu ilmiah ya, jawabannya itu konseptual. Kalau sudah ngomong proses bisnis berarti Anda akan mengidentifikasi fungsi, mengidentifikasi transaksi, mengidentifikasi arsip-arsip yang tercipta di dalam organisasi Anda. Sehingga Anda bisa mendiskusikan lebih lanjut dengan para pengelola arsip untuk menciptakan skema klasifikasi. Begitu ya cara menjawabnya. Supaya apa? Local decision atau keputusan lokal yang kita ambil itu bukan keputusan karena kita jabat ya. Bukan keputusan karena kita ingin hanya sekedar beraktualisasi diri karena menjadi seorang manajer baru begitu ya. Tapi lebih dari itu. Saya itu sekarang kalau melihat fenomena yang terjadi saat ini itu ya kadang ya kalau dianggap kecewa ya kecewa gitu ya. Banyak perubahan yang terjadi saat ini, Anda tahu sendiri ya, hari ini ada demo, semua menjadi mahal, itu nanti tunggu saja, kos Anda itu pasti juga akan naik harganya. Dampaknya itu luar biasa, makanan penyetan yang biasanya ada sekarang apalagi mulai ini ya kuliah offline kan ya, siap-siap harga nasi penyet itu yang dulu sebelum pandemi mungkin bisa dibeli 10.000, sekarang nasi tempe 15.000, 17.000 ya, siap-siap dengan kondisi seperti itu kondisi yang sangat ya harus kita hadapi bersama ya. Anda masih belum merasakan Mas Mbak masih meminta uang orang tua kan ya, atau mungkin Anda yang sudah dapat beasiswa Anda pasti juga tidak naik begitu kan ya. Ya Anda harus hadapi situasi yang seperti ini, ke depan itu pasti akan lebih rumit lagi begitu ya. Kita tunggu perubahan berikutnya. Ini bisa Anda baca sendiri. Yang mau saya jelaskan itu ini. Ya. Ini sebentar. Coba dibaca ini terlebih dahulu. Saya pengen Anda kritis dalam mencermati sebuah materi. Di dalam memilih sebuah skema klasifikasi, yang harus Anda perhitungkan itu ada poin-poin ini. Silakan dibaca terlebih dahulu. Saya ke belakang bentar.
Sudah dibaca? Mbak Zakia Farah Nadia. Halo Mbak Zakia. Iya, Pak. Apa yang dimaksud ketika kita memilih skema klasifikasi ya? Kita harus melihat siapa yang akan melakukan klasifikasi. Ini maksudnya bagaimana, Mbak? Kira-kira maksudnya apa? Saya ganti pertanyaannya. Kalau kita mau bangun rumah, kita harus tahu siapa yang akan menghuni rumah kita. Siapa yang akan memanfaatkan toilet kita, yang memanfaatkan kamar kita. Kalau misalnya di situ ada orang tua, maka kita akan tidak akan membangun rumah dengan lantai yang berundak-undak. Ayo, coba analogikan seperti itu. Apa maksudnya? Coba aja, nggak usah di-mute. Ya Pak, menurut saya maksudnya itu siapa yang akan melakukan klasifikasi itu seperti misal kita akan melakukan klasifikasi arsip untuk misalnya untuk apa ya, arsip dari sebuah perusahaan gitu, kita harus melihat karakteristiknya gitu. Karakteristiknya siapa? Karakteristik di berkas-berkasnya mungkin, Pak. Jadi kalau kita mau membangun sebuah skema klasifikasi arsip, kita harus tahu arsiparis kita itu siapa. Ya kan siapa ini pertanyaannya, bukan apa. Ya. Jadi siapa yang akan mengelola, siapa yang akan memanfaatkan kode klasifikasi tersebut, apakah mereka paham IT, apakah mereka basicnya adalah orang ilmu perpustakaan atau tidak, atau bukan orang kearsipan dan sebagainya. Karena biasanya skema klasifikasi itu kan sebenarnya hanya tinggal mencontoh ya. Sebenarnya kode itu hanya tinggal mencontoh. Tetapi sebenarnya yang pengen digali lebih dalam itu adalah kemampuan mereka dalam mengidentifikasi arsip-arsip yang tercipta atau yang mereka kelola. Semakin dia, tapi sekarang itu tidak bisa bukti potret ya. Anak muda itu belum tentu juga memiliki kemampuan identifikasi yang bagus. Orang yang sudah sepuh juga belum tentu dia memiliki pengalaman yang banyak. Itu sekarang itu agak susah. Makanya salah satunya adalah dengan cara training atau pelatihan ya terkait dengan bagaimana menggunakan skema dan sebagainya. Jadi ini tolong diperhatikan apa saja yang perlu dipahami, perlu diidentifikasi sebelum kita membangun sebuah skema klasifikasi arsip. Nah, seperti ini kan, siapa seorang classifier itu yang seperti apa? Memang idealnya begitu ya, idealnya itu punya pengalaman, punya pendidikan profesional, kompetensinya itu ada, kemampuan dalam menguasai skema dan sebagainya itu ada. Mas Mbak, ini saya mencoba untuk bercerita ya. Ini tuh kan ideal, sangat-sangat ideal. Kalau ini tuh tercapai nilainya 100. Tapi Mas Mbak, di organisasi itu mohon maaf, kalau saya boleh menilai itu nilainya 50, bahkan 40, bahkan 10. Kenapa kira-kira? Kalau nanti Anda bekerja, Anda akan menghadapi situasi ini. Ya, Anda akan menghadapi situasi di mana kompetensi itu ternyata tidak serta-merta membuat kita menempati posisi yang sesuai dengan kompetensi kita. Paham ya maksud saya? Anda pinter, IPK 3,9, pinter ngomong, pinter presentasi, daftar sebagai pustakawan, tunggu saja waktu. 1 tahun Anda terlihat berprestasi, Anda akan dipindah ke posisi yang lebih strategis. Jadi organisasi itu memandang orang pinter tuh eman begitu ya kalau ditaruh di perpustakaan. Orang pinter tuh eman ya kalau simpan. Sehingga posisinya itu lebih dicari yang lebih menantang dan sebagainya. Sehingga kalau mengatakan di sini tadi saya menyampaikan berdasarkan materi ini ya, seorang classifier butuh pengalaman profesional dan sebagainya. Orang yang berpengalaman
itu bisa jadi nanti akan dipindah pada posisi lain yang membutuhkan pengalaman itu tadi. Itu saya bisa mengatakan itu di lingkungan negeri ya, di lingkungan PNS dan sebagainya. Di lingkungan swasta itu saya juga ternyata bisa memotret bahwa kompetensi itu bisa dibangun oleh berbagai jurusan, berbagai latar belakang pendidikan. Tetapi yang digali itu biasanya adalah kemampuan yang soft skill itu tadi. Kemampuan bahasa Inggris, kemampuan negosiasi, public speaking, kerjasama, team working, dan sebagainya. Ini orang yang dicari, ini akan menempati posisi manajer begitu. Cepat naiknya. Tapi, mohon maaf ya, kita yang memiliki kemampuan teknikal di bidang pengelolaan buku, pengelolaan arsip, dan sebagainya, ini kalau tetap stagnan di situ tanpa ada embel-embel soft skill yang lain, kita akan sulit untuk maju di sebuah BUMN. Jadi, kenapa ini saya sampaikan? Untuk saat ini, level kita sebagai mahasiswa, begitu ya, level kita sebagai pembelajar, jalani aja begitu ya, belajar, perbaiki proses, nilai bagus, tapi Anda harus siap dengan kondisi yang sangat dinamis nanti pada waktu Anda sudah bekerja. Jadi Anda itu sekarang kalau ibarat orang itu mau berjuang itu, Anda harus mencari kendaraan terlebih dahulu supaya cepat nyampainya. Kalau sudah nyampe di tujuan Anda, apa yang harus Anda lakukan? Masuk kan Anda, nyampe tujuan masuk. Nah, Anda berkreasilah sesuai dengan organisasi itu berada. Dengan melihat amanah yang diberikan ke Anda saat itu. Misal Anda diberikan posisi sebagai pustakawan. Ini saya bercerita fakta realita ya. Kakak kelas Anda itu pertama masuk itu posisinya adalah pustakawan di sebuah perpustakaan, saya tidak nyebut merek ya, perpustakaan BUMN yang luar biasa. Anaknya pinter, rajin, ulet. Karena perpustakaannya sepi, apa yang terjadi? Dia dipindah ke bantu-bantu di humas. Nah, apa yang terjadi? Perpustakaan bukan lagi menjadi tupoksi utama. Menjadi tupoksi berikutnya di BUMN. Satu lagi kakak kelas Anda di sebuah institusi negeri ya. Perpustakaan khusus, pustakawan dia satu-satunya, tapi karena perpustakaan khususnya tidak banyak dikunjungi, tidak banyak menghasilkan produktivitas, apa yang terjadi? Dia pertamanya disuruh bantu-bantu di bagian acara, motret, dan sebagainya ya. Apa yang terjadi? Lebih banyak motretnya dibanding kerja di perpustakaan. Ini cerita untuk memotivasi Anda ya. Bagaimana Anda harus siap dengan kondisi-kondisi yang unpredictable gitu. Ya, Mas Mbak, perkuat kemampuan Anda di arsip, perpustakaan, sama satunya apa? Teknologi informasi. Teknologi informasi itu kalau di IIP masih setengah-setengah ya. Ya, perkuat dua bidang itu tadi. Terus bangun kepekaan. Saya lanjutkan. Nah, ini kita kan sebenarnya mau membangun notasi ya, mau menciptakan notasi. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan ketika nanti membangun sebuah skema, membangun sebuah notasi. Apa saja itu? Yang pertama adalah unik. Saya sudah pernah menjelaskan. Saya langsung saja ya. KP.01 itu kalau subjeknya adalah kenaikan pangkat ya, jangan sampai kode ini digunakan oleh subjek lain. Paham ya? Ini sangat mudah. Jadi kalau KP01 itu artinya ini, jangan sampai KP01 ini digunakan oleh subjek yang lain. Atau dibalik, subjek ini dikode dengan ini dan kode yang lain. Berarti ini tidak unik. Ada pertanyaan terkait unik? Nggak ada ya, gampang. Yang kedua adalah simple. Nggak usah aneh-aneh, nggak usah terlalu kreatif menggunakan notasi. Ditambah tanda bintang, love, emoticon. Ya. Intinya simple itu adalah jangan sampai mengandung digit yang tidak bermakna untuk subjek tertentu. Ya meskipun sekarang muncul emoticon ya,
dikit-dikit kalau males jawab pacarnya dijawab emoticon begini. Kalau lagi sedih dijawab begini. Ini jangan dicontohkan ke skema klasifikasi arsip. Kecuali ya nanti akan ada sistem pemberkasan itu berdasarkan warna dan gambar. Anda masih ingat ketika masuk toilet di bandara? Jadi setelah Anda ke toilet, merasa puas, pencet gambar senyum. Kalau kecewa, gambar sedih. Kalau Nggak pernah ke bandara, Pak. ada enggak yang pakai seperti itu? Ya, tempat lain lah ya. Ya, begini Mas, nanti semoga Anda dapat beasiswa ke luar negeri, mau ke bandara, atau pacarnya luar kota terus naik pesawat. Proses ya. Nah, maksud saya itu adalah ada banyak pendekatan ketika orang itu mau melakukan simplicity di dalam kegiatan tertentu. Mana ya, selain bandara apa ada ya model begitu ya, masuk ke Thailand? Mall-mall itu juga enggak ada ya seperti itu. Oh, ada. Anda masuk toilet ada lambang. Kalau biasanya kan tulisan laki-laki, perempuan, atau gambar laki-laki, gambar perempuan ya. Tapi ada juga di hotel itu gambarnya itu terlalu artistik, justru kabur ya makna antara laki-laki dan perempuan itu bedanya di mana. Jadi sampai ngecek apa yang masuk ke situ laki-laki atau perempuan atau apa, itu pernah saya alami ya. Di mana ya, kalau di hotel di Bali atau di Jakarta, gambarnya itu terlalu artistik sehingga tidak jelas ini pakai celana, pakai rok gitu ya. Kan gambarnya kan warna hitam terus meliuk-meliuk begitu ya. Nah, itu maksud saya ya, artistik boleh, kreatif boleh, tapi tetap harus mudah dimaknai untuk subjek tertentu atau menginformasikan tertentu ya. Kemudian ringkas. Ringkas itu kalau di DC itu kan panjang sekali ya nomornya. Bisa sangat sampai 12 digit. Nah, ini memungkinkan sekali kalau di DC. Kalau di kearsipan tolong diperhitungkan, karena sebenarnya subjek kearsipan itu tidak sebanyak subjek ilmu pengetahuan yang ada di DC. Maksimalkan saja misalnya adalah berapa ini? 6 ya. Maksimal itu seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 digit angka, 2 digit huruf. Maksimalkan seperti ini. Kecuali Anda dengan menggunakan sistem barcode ya. Sistem barcode itu bisa tak terbatas angkanya. Tetapi harus dengan bantuan teknologi informasi. Pertimbangkan kemampuan pengguna. Maksudnya apa? Kalau terlalu panjang itu membingungkan, maka kita harus merubahnya dengan sistem yang lain. Sistem yang lain itu apa? Bisa dengan sistem berbasis teknologi informasi, bisa dengan sistem menggunakan gambar, warna, dan sebagainya. Nanti untuk implementasi sistem pemberkasan saya taruh di pertemuan terakhir ya. Nanti kita ketemu offline saja. Kemudian ini adalah hospitality, artinya ada kemungkinan untuk menerima konsep atau ilmu baru. Jadi modelnya begini, beranak pinak seperti di DC. Ya. Jadi kalau misalnya KP itu kepegawaian, maka harus ada kemungkinan ditambahi 0.1. 0.1 tidak cukup, ada kemungkinan ditambahi 0.1 kemudian. 0.1 tidak cukup, dan seterusnya. Tapi ketika muncul seperti ini, ada KP02, maka di sini sisipannya jangan KP01 titik setengah. Ya. Salah. Jadi harus kemungkinan dianakkan dari sini. Ya. Mungkin enggak, Pak, ada kode yang benar-benar berbeda antara ini sama ini. Harus dimasukkan ke poin terakhir. KP misalnya terakhir itu 10 ya, maka ditambahkan saja di KP11. Jangan disisipkan ke menjorok-menjorok di tengah-tengah seperti ini. Kemudian fleksibel hampir sama ya, maksudnya terkait dengan itu tadi. Notasi yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan pengguna tertentu, menggunakan kebutuhan pengguna dan lain sebagainya. Ekspresif itu artinya bisa merefleksikan hierarkis tertentu. Jadi kalau kita ngomong ketua hima itu misalnya HM, maka sekretarisnya adalah HM01,
bendahara HM02 koordinat koordinat sebagainya dianakkan dari HM. Itu artinya ekspresif bahwa HM tanpa kode itu menunjukkan ketua, ditambahin 01 itu menunjukkan sekretaris, tambahin 02 menunjukkan bendahara dan sebagainya. Kemudian retroactive notation itu artinya adalah ketika kode ini dibalik-balik ya, maka akan menunjukkan urutan yang konsisten. Jadi kalau KPG itu artinya baju tradisional Sulawesi. Jadi kalau misalnya saya menggunakan KP.01 maka ini bunyinya kepegawaian, ya ini kepegawaian, kemudian ini kenaikan pangkat. Maka ketika ini berjajar seperti ini KP01 artinya adalah arsip kepegawaian dengan subsubjek kenaikan pangkat. Paham ya? Ada pertanyaan dari sini? Kalau tidak ada, silakan kelompok berapa tadi? Kelompok 1 dan kelompok 3 presentasi. Masing-masing 10 menit ya. Kita akhiri jam 9.15. Permisi Pak, saya izin bertanya, ini yang presentasi duluan kelompok 1 atau kelompok 3 Pak? Kelompok 1? Kelompok 1, Mbak. Kelompok 1. Oh iya baik, saya izin share screen Pak. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 klasifikasi arsip akan memaparkan hasil dari diskusi kami mengenai artikel Best Practice Records Management in Open and Distance Learning. Mungkin bisa di next. Kelompok 1 berikut adalah anggota dari kelompok 1 dari Ranita, Farah, Zainab, Juanita, saya sendiri Andini, Siva Lukiana, Margareta, Aida, Rifki, Safa, dan Andika. Oke, selanjutnya saya persilakan ke rekan-rekan saya untuk memaparkan materi. Yang pertama konsep. Konsep dari artikel ini adalah record management ISO 15489 tahun 2001. ISO 15489/2001 ini dirancang untuk dipahami oleh semua orang yang akan menggunakannya, yaitu pembuat arsip, pengguna arsip, serta pengelola arsip. Adapun kriteria dari ISO 15489 tahun 2001 ini dalam manajemen arsip meliputi 1. Kebijakan dan prosedur, 2. Rancangan rencana implementasi arsip sistem, 3. Rencana arsip, 4. Pengendalian manajemen arsip, 5. Pemusnahan dan penyimpanan, 6. Penilaian arsip. Pengarangnya sendiri adalah ISO atau International Organization for Standardization. Kasus pembahasannya yaitu implementasi prosedur manajemen arsip ISO pada pengelolaan arsip internasional lembaga ODL atau bidang pendidikan. Studi dalam artikel ini mengungkapkan bahwa lembaga ODL atau Open and Distance Learning telah membentuk pusat arsip mandiri yang bertanggung jawab untuk mengelola semua arsip kelembagaan dan memastikan sesuai dengan international best practice. Lembaga ODL juga telah menetapkan struktur kebijakan, prosedur, dan pedoman untuk pusat arsip dan fungsi pengelolaan arsip lembaga.
Oke, baik, akan saya lanjutkan. Berikutnya itu analisis kasus. Pertama, kesesuaian dengan ISO yang dipakai di artikel. Yang pertama, kebijakan. Kebijakan yakni menyediakan kerangka kerja untuk pengelolaan arsip universitas dan untuk memastikan bahwa semua kegiatan dan keputusan universitas sepenuhnya dan didokumentasikan secara akurat. Lalu berikutnya tanggung jawab, yang mana ini menentukan siapa yang bertanggung jawab, yaitu manajemen senior untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan arsip dan panitera universitas yang untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut direvisi secara berkala, disetujui dan didistribusikan ke semua unit. Lalu berikutnya ada desain dan arsip yang membentuk manual prosedur manajemen arsip yang bertujuan untuk membimbing personel lembaga dalam membuat dan mengelola arsip. Terdapat pula file plan yang memungkinkan pengambilan informasi dengan cepat serta mengurangi duplikasi. Lalu berikutnya pengendalian manajemen arsip. Dikelola sesuai dengan prinsip dan kebijakan pengelolaan arsip yang ditetapkan oleh universitas yang berupa tata cara klasifikasi, pengindeksan, dan pelacakan. Lalu berikutnya ada audit yang dilaksanakan atau yang bertanggung jawab adalah pusat arsip dari Zimbabwe Open University. Lalu berikutnya yang terakhir yaitu pelatihan yang mana meliputi pembiayaan untuk kemajuan akademik dan kursus bagi pegawai. Lalu berikutnya ada sistem klasifikasi arsip. Arsip yang ada di Zimbabwe Open University ini diklasifikasikan dan diindeks menurut Zimbabwe Open University House Style Writing yang khusus untuk instansi dan hanya dipahami oleh karyawan universitas tersebut. Pertama, ini ada arsip yang dibuat dan yang masuk itu di dalam institusi diklasifikasikan menurut departemen atau unit asal dan konteks dokumen tersebut. Lalu berikutnya ada arsip dari mahasiswa, itu berdasarkan program, lalu diurut menurut abjad, dan terdapat pemisah yang membatasi aktivitas atau informasi yang ada di dalam arsip tersebut, serta disimpan di pusat regional atau unit atau departemen arsip. Lalu berikutnya ada jadwal retensi. Ini terbagi atas 3, itu arsip administratif. Yang pertama ada fraktur dan arsip toko yang disimpan 7 tahun, dibuang berdasarkan audit. Lalu laporan transportasi itu asuransi dan kecelakaan disimpan 10 tahun, arsip aset bergerak disimpan 30 tahun. Lalu ada arsip penting, yaitu anggaran dasar, akta, sewa hipotek, dan lainnya yang tidak dimusnahkan atau permanen. Lalu berikutnya arsip keuangan yang meliputi arsip anggaran, pengeluaran, pendapatan, dan perbankan yang disimpan 10 tahun dan dibuang berdasarkan audit. Lalu berikutnya laporan keuangan mingguan dan triwulan yang disimpan 1 tahun dan dibuang berdasarkan audit. Lalu berikutnya ada kelemahan records manajemen Zimbabwe Open University, yaitu kekurangan dalam mengelola arsip elektronik yang mana masih menggunakan email pribadi karyawan dalam mengkomunikasikan informasi resmi. Lalu ada plan record arsip elektronik yang belum dikembangkan dan belum mempunyai software untuk manajemen arsip elektronik. Selain itu juga ada kekurangan dalam pengelolaan arsip fisik, yaitu kekurangan dalam penyediaan sarana dan prasarana. Selanjutnya untuk kasus lain bisa diteruskan oleh teman saya. Untuk kasus lain, kelompok kami membandingkan dengan penerapan konsep ISO 15489/2016 pada manajemen arsip dan dokumen digital di fasilitas pelayanan kesehatan klinik Pratama. Penerapan konsep ini terjadi di beberapa bidang, di antaranya yaitu bidang skema metadata arsip yang diidentifikasikan di beberapa tahap, yaitu penerimaan dan pengiriman arsip, pemberkasan, dan penyimpanan arsip. Ada juga untuk bidang skema klasifikasi arsip. Untuk bidang aturan dan izin akses arsip, yaitu pada tahap peminjaman penggunaan arsip dan tahap pengamanan. Dan untuk
bidang terakhir yaitu otorisasi disposisi berada pada tahap penyusutan dan pemeliharaan. Manajemen arsip elektronik pada Pusat Pelayanan Kesehatan Klinik Pratama menggunakan sistem yang dibuat oleh pihak pelayanan kesehatan dengan standar yang telah ditetapkan oleh institusi tersebut, dan juga pengamanan yang ketat melalui penerapan batasan-batasan untuk akses arsip. Berikutnya, untuk penerapan konsep ISO 15489/2016 pada manajemen arsip Bank Indonesia, berbeda dengan manajemen arsip fisik pada Zimbabwe Open University. Manajemen arsip pada Bank Indonesia unggul dalam hal sarana dan prasarana dan dapat dilihat dari penyimpanan dan pengamanannya. Dokumen disimpan sesuai dengan ketentuan dan kesesuaian jenis dokumen arsip yang dimiliki, seperti arsip gambar yang ditempatkan pada lemari gambar dan arsip surat yang ditempatkan pada rak surat. Pengamanan arsip juga dilakukan di ruangan tersendiri yang terpisah dari ruangan tempat aktivitas pekerja. Ruangan tersebut diberi keamanan berlapis dengan kunci yang hanya disimpan oleh pejabat organisasi yang dipercaya dan yang sedang bertugas. Sekian dari pemaparan dari kelompok kami. Mungkin teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa resin terlebih dahulu ya. Iya. Mas, Mbak, ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, saya ingin tanya, Mbak, dari ISO yang Anda sebutkan tadi, yang Anda paparkan, kira-kira yang terkait dengan klasifikasi arsip itu bagian yang mana? Halo. Iya Pak, yang menurut dari ISO itu yang kriteria yang pengendalian manajemen arsip Pak. Kenapa kok di situ posisinya? Soalnya itu tujuannya ada pengendalian manajemen arsip itu menghindari terjadinya kehilangan arsip dan ketidaktahuan keberadaan arsip. Jadi arsip itu diklasifikasikan supaya bisa ditemukan kembali begitu Pak. Ya, jadi di dalam ISO itu salah satu bagiannya adalah terkait dengan pengendalian. Kalau mengendalikan itu ada banyak makna yang terkandung di dalam sebuah proses pengendalian. Di antaranya adalah mengendalikan supaya arsip tersebut itu tidak sampai dibaca oleh orang yang tidak berhak. Nanti di pertemuan berikutnya saya akan membahas tentang skema klasifikasi keamanan dan akses arsip. Jadi kita akan belajar untuk mengembangkan skema klasifikasi arsip untuk membatasi ya, mana arsip yang rahasia, mana arsip yang terbatas, mana arsip yang terbuka, dan mana arsip yang sangat rahasia yang siapapun tidak boleh membaca kecuali pihak pengadilan, gitu ya. Nanti kita akan belajar tadi tersebut. Jadi benar di dalam sebuah konsep ISO juga ada bagian tidak secara eksplisit mengatakan klasifikasi, tetapi di dalam proses pengendalian salah satunya dengan cara mengembangkan skema klasifikasi. Oke, silakan dilanjut kelompok berikutnya. Silakan diakhiri untuk kelompok ini. Baik, sekian dari kelompok kami. Maaf sekiranya masih ada kesalahan dan kekurangan, harap maklum. Semoga presentasi kami bermanfaat untuk teman-teman lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Anda ini kalau nanti kuliahnya 10:30 ya, yang offline knowledge management itu ya, kalau nggak salah. Kalau Anda di rumah, kira-kira nggak nuntuti ke kampus, Anda boleh berangkat sekarang. Yang nggak nuntuti, tapi kalau cuma kosnya di Karangmenjangan ya nggak usah langsung pergi ya. Anda masih nuntuti berangkat jam 9:30. Silakan kelompok 3.
Permisi Pak, izin share screen. Baik, Silakan, Mbak. Halo, Mbak. Mana nih yang mau presentasi? halo Pak. Suara saya terdengar nggak Pak tadi? Ya, barusan masuk sekarang. Oh ya, maaf Pak, sepertinya ada kendala sinyal. Baik, selamat pagi Pak Aksan dan juga teman-teman semua. Izinkan kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami mereview jurnal. Boleh di next? Ya, judul artikel yang kami review itu Record Management Theory Dilemma What is a Record? Tahun terbit 2011. Boleh di next? Ya, ini adalah anggota dari kelompok 3. Bisa dibaca teman-teman. Oke, boleh di next. Baik, untuk yang pertama, saya persilakan kepada Kak Eki. Dipersilakan. Baik, untuk konsep pertama yakni format record yang diutarakan oleh ARMA, yakni Association of Record Managers and Administrator, mengutarakan bahwasannya format arsip itu dapat berupa bukti fisik dalam bentuk kertas, pesan elektronik, konten pada website, serta dokumen dalam bentuk elektronik seperti ada di server desktop atau di flash drive. Terus yang keempat itu ada informasi yang tersimpan dalam database organisasi. Nah, analisis kasusnya yakni ARMA menjelaskan bahwasanya record merupakan bukti yang sah dan faktual dari keseluruhan kegiatan mencakup suatu transaksi dari akuisisi hingga penyusutan arsip, seperti kontak negosiasi, file personal, korespondensi bisnis, dan lain sebagainya. Serta dari penjelasan ARMA, dapat diketahui arsip itu dapat berbentuk wujud fisik maupun elektronik. Di kasus lain, yakni oleh Huda tahun 2001, membahas tentang empowering professional and ethical balance in digital record management, di mana dalam dekade terakhir, trust issue terhadap records menjadi perhatian yang serius, di mana dibutuhkan perhatian lebih terhadap arsip berbentuk digital, terutama yang dapat dijadikan bukti secara sah serta faktual, di mana manajemen arsip yang benar penting untuk dilakukan untuk memaksimalkan potensi kepercayaan terhadap pencatatan arsip. Boleh next, dilanjut oleh anggota kelompok lain. Baik, selanjutnya yaitu ada karakteristik record atau karakteristik arsip dari Georgie S. Hunter. Beliau ini adalah seorang profesor di Palmer School of Library and Information Science di Long Island University and President Hunter Information Management Service. Beliau adalah seorang manajer arsip yang bersertifikat dan seorang arsiparis. Dia menjabat sebagai seorang arsiparis utama dan juga seorang manajer pada hibahnya yang membangun arsip-arsip elektronik untuk nasional dan administrasi arsip. Beliau ini merupakan seorang penemu 4 paten di bidang pelestarian digital. Penelitiannya sebagian besar difokuskan kepada sebuah bidang arsip dan pelestarian digital. Dalam publikasinya, beliau pernah menjelaskan mengenai mendefinisikan seorang record dan juga karakteristiknya dalam 3 karakteristik. Yang pertama adalah konten, yaitu apa yang dapat menyampaikan sebuah informasi, seperti di dalamnya tuh terdapat data, teks, simbol, angka, gambar, suara, dan penglihatan. Yang selanjutnya itu adalah struktur, tampilan, dan pengaturan konten. Yang di dalamnya itu terdapat hubungan antara bidang, esensibilitas bahasa, gaya, font, jeda, halaman, dan juga paragraf. Yang ketiga yaitu adalah konteks, di mana adanya informasi atau latar belakang yang meningkatkan pemahaman lingkungan teknis yang ada di dalamnya dengan sebuah catatan yang dapat disajikan melalui perangkat lunak aplikasi dan sebuah aktivitas informasi asalnya. Nah, selanjutnya
Karena memberikan definisi tersebut, Hunter juga menjelaskan mengenai record ini adalah sebuah tempat untuk menyampaikan informasi. Hunter berbicara tentang banyaknya catatan dalam elektronik sebagai lawan dari lingkungan kertas. Jadi dia benar-benar memberikan sebuah pembaruan kalau yang tadinya arsip itu berupa kertas, itu berubah menjadi sebuah arsip elektronik. Nah, menurut ISO, Record Management tahun 2016, arsip itu juga memiliki beberapa karakteristik yang dijelaskan bahwa yang pertama itu autentik. Arsip yang autentik adalah arsip yang dapat dibuktikan, yaitu bisa seperti yang dimaksudkan dapat diterima orang lain, dilakukan dapat diterima, dan juga dapat dikirimkan di waktu tertentu. Selanjutnya ada reliabilitas. Arsip yang reliable atau dapat dipercaya itu memiliki konten yang dapat dipercaya oleh orang lain, akurat, seperti transaksi, aktivitas transaksi, atau aktivitas yang lain-lain. Yang ketiga adalah integritas. Arsip yang memiliki integritas adalah arsip yang lengkap dan tidak berubah. Arsip ini biasanya lebih dilindungi terhadap perubahan yang tidak sah. Kebijakan dan prosedur yang pengelolaan arsip ini juga harus menentukan penambahan atau penjelasan yang dibuat untuk arsip yang telah dibuat dalam keadaan apa penambahan atau penjelasan sesuatu yang dapat disahkan. Selanjutnya adalah berguna. Arsip ini dapat digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama untuk suatu kepentingan tertentu. Boleh di next. Lalu untuk yang ketiga itu adalah manajemen arsip yang ditemukan oleh Geoffrey Yu. Untuk kasus pembahasannya yaitu definisi yang dipaparkan oleh Yu tidak mencakup mengenai transaksi, bukti, atau keaslian dari arsip. Lalu untuk analisis kelanjutannya, yaitu Geoffrey Yu bekerja di bidang arsip, manajemen arsip selama 25 tahun terakhir sebagai konsultan, arsiparis, dan akademisi di tahun 2002 hingga 2005. Ia menjabat sebagai Direktur Program Magister Manajemen Arsip dan Arsip di Sekolah Perpustakaan. Dia saat ini menjabat di Dewan Isyarus Pusat Internasional untuk Penelitian dan Peneliti Pengguna dalam Manajemen Arsip. Penelitian sendiri berfokus pada hubungan antar individu, catatan, dan organisasi. Sedangkan untuk kasus lainnya, yaitu menurut Bartos dalam bukunya, Manajemen Kearsipan atau record, termasuk sebagai arsip itu. Contohnya seperti surat-surat, kuitansi, faktur perbukuan, daftar gaji, daftar harga, kartu penduduk, bagan organisasi, foto-foto, dan lain sebagainya yang dihasilkan oleh suatu organisasi yang kemudian dilanjutkan manajemen. Lalu untuk analisis kasus selanjutnya yaitu dengan fokus pada catatan yang dalam konteks hubungan, Yu mendefinisikan catatan sebagai representasi tetap dari kegiatan yang dilakukan oleh peserta atau pengamat. Sementara definisi ini tidak membahas transaksi, bukti, atau keaslian. Cukup fleksibel untuk memasukkan kriteria ini tanpa membuat diperlakukan untuk definisi. Baik, itu dia sekian dari presentasi kelompok 3. Apabila ada yang bertanya, dipersilakan. Silakan. Ada yang disampaikan? Ada yang ditanyakan? Mbak, kalau di Indonesia sendiri terkait dengan artikel yang Anda review, kira-kira kondisinya sangat jauh atau mirip dengan artikel yang Anda review? Menurut Anda, dari beberapa riset yang sudah Anda evaluasi? Baik, kalau menurut saya pribadi, apa mungkin ini ada sedikit pengalaman, bukan pengalaman, mungkin saya pernah melihat sebuah arsip-arsip yang ada di tempat magang dulu, di tempat magang kemarin gitu. Anda magang di mana?
di Kemenkumham Jakarta, Di bagian apa? perpustakaan. Bagian perpustakaan. Iya, tapi kebetulan waktu itu lagi ke gudang dan ternyata itu ada arsip-arsip gitu. Jadi arsip itu ditaruh di gudang-gudang, bukan di ruangan memang khusus arsip. Seperti kalau di luar negeri mungkin lebih banyak arsip itu udah menjadi arsip elektronik. Sementara di sana lebih banyak berkas-berkas dan box-box kardus yang isinya arsip. Seruangan itu banyak banget. Jadi menurut saya masih cukup kurang, pengolahannya juga masih kurang seperti di luar. Itu menurut saya pribadi sih, Pak. Jauh ya Mbak ya kondisinya. Iya, Pak. Seperti terbelakang gitu. Sementara kalau di perpustakaan kan di ruangan sendiri, terus dengan karyawannya ada beberapa. Sementara kalau yang kemarin tuh saya cuma ketemu satu arsiparis gitu. Terus kebetulan juga ditaruhnya di gudang, jadi nggak terlihat gitu. Ya, itulah kondisi real di lapangan ya. Jadi memang masih jauh dari ideal, bahkan masih jauh dari apa-apa yang kita bahas selama ini ya. Apa yang tertulis, apa yang Anda review itu masih ada sih beberapa yang bagus, tetapi memang itu perlu effort yang luar biasa untuk menunjukkan hal tersebut. Dibanding perpustakaan, kalau saya disuruh mana yang lebih bagus, begitu saya menjawabnya perpustakaan. Terus terang perpustakaan masih diperhatikan gedung, dari SDM-nya, dari tampilannya, karena dianggap masih bersentuhan langsung dengan publik ya. Tapi kalau kearsipan itu ada banyak permasalahan yang mungkin kalau kita analisis satu persatu itu tidak selesai gitu ya. Ya, itu minimal memberikan gambaran ke Anda untuk tetap care begitu ya terkait dengan bidang kearsipan. Itu silahkan diakhiri Mbak. Baik, terima kasih Pak Aksan dan terima kasih juga teman-teman yang sudah memperhatikan. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini saya rasa cukup. Kita akan ketemu minggu depan. Semoga saya bisa offline, Anda pun juga bisa offline. Tugas saya adalah tolong dipersiapkan masing-masing kelompok ya. Sebanyak, tolong Anda bawa 10 arsip masing-masing kelompok ya. 10 jenis arsip apapun ya. Kalau Anda tidak bisa membawa arsip tersebut, coba browsing ke internet ya, cari itu download surat-surat. Pasti yang bisa di-download itu adalah surat yang bebas, surat terbuka ya. Bisa surat edaran, surat pengumuman, surat apapun terkait dengan arsip. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana mengimplementasikan kode-kode arsip ya. Itu masing-masing kelompok aja, enggak usah semuanya. Atau kalau mau belajar sendiri, ya sudah download sendiri. Apakah harus di-print? Monggo bisa di-print, bisa Anda dengan menggunakan laptop. Ya, bisa dalam bentuk soft copy. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aksan. Ya.